Kami sambut benih firman-Mu di dalam nama Adonai Yesus HaMasyiah. Kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini Bapak Gembala sedang ada di Jakarta untuk menghadiri acara dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan, saudara. Jadi pada zaman dulu manusia itu istilahnya apa? Manusia itu menyadari bahwa manusia itu memiliki sang pencipta, saudara. Ya, jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh. Nah, dan manusia menyadari hal itu dan ingin mengekspresikan rasa cintanya kepada sang penciptanya, yaitu dengan cara menyembah sang pencipta. Nah, konsep menyembah Tuhan itu sudah ada dari sejak zaman dahulu, saudara. Ya, dari zaman nenek moyang kita, dari zaman Adam, itu manusia sudah mengenal tentang apa itu menyembah sang pencipta atau menyembah Tuhan. Tetapi karena ada beberapa pengertian, ya saudara, karena menyembah di dalam menyembah Tuhan, maksudnya menyembah Tuhan atau menyembah sang pencipta itu tidak memiliki suatu istilahnya, tidak memiliki suatu aturan yang khusus yang diajarkan oleh Tuhan secara langsung seperti itu, saudara. Jadi manusia pada zaman dulu meraba-raba caranya untuk menyembah Tuhan itu seperti apa, ya. Di sini ada orang yang menyembah dengan cara seperti ini, atau ada orang juga yang memiliki kepercayaan dengan menyembah seperti ini, atau bisa juga orang dengan menyembah dengan cara seperti ini juga. Itu merupakan cara yang bebas, saudara, ya, tidak terpengaruh oleh aturan-aturan dari Tuhan. Next. Nah, manusia pada zaman dahulu itu meraba-raba, saudara, ya, meraba-raba cara untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada Tuhan. Seperti contohnya seperti ini juga, atau seperti ini. Mereka seperti tidak mengetahui cara untuk mengekspresikan, ya. Mereka hanya menuruti keinginan naluri mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seperti itu, saudara. Nah, pada zaman dahulu bangsa Israel pun juga memiliki cara tersendiri. Next. Pada zaman dahulu bangsa Israel itu juga memiliki cara ibadah yang mereka anut juga, saudara, ya. Mereka memiliki cara ibadah sendiri, yaitu dengan sistem yang diberlakukan di bait suci, ya. Jadi pada zaman dahulu mereka juga bangsa Israel juga memiliki cara untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada Tuhan, ya, dengan disuruh oleh Bapa Yahweh. Kalau ini memang disuruh, ya saudara, karena ini merupakan bangsa pilihan Tuhan sendiri. Jadi ini merupakan cara-cara yang khusus. Mereka disuruh membangun bait suci seperti ini, kemudian mereka memiliki persembahan bakaran, saudara. Mereka memiliki aturan tentang persembahan-persembahan. Kemudian mereka juga memiliki aturan yang ketat dan juga tata cara ibadah yang rapi, saudara, ya. Mereka melakukan ini semua karena pada zaman dahulu, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel atau manusia itu masih memiliki jarak, ya, masih memiliki jarak dengan Tuhan atau dengan Bapa Yahweh. Jadi kalau kita mau datang kepada Bapa, kita mau memberikan persembahan, itu tidak bisa langsung, gitu, saudara, tidak bisa bertemu langsung dengan Sang Pencipta, karena pada zaman dahulu manusia itu ada di dalam dosa, saudara. Ya, next. Tetapi
setelah Yesua datang ke dunia ini, saudara, Yesua itu datang ke dunia ini sebagai Mesias, sebagai penghapus setiap dosa-dosa umat manusia, sehingga hubungan manusia dengan Bapa Yahweh itu yang tadinya memiliki jarak, itu akhirnya diperdamaikan, akhirnya diperdamaikan sehingga manusia bebas bisa bertemu Sang Pencipta. Sama seperti kita sekarang ini, kalau kita mau berdoa, kita tidak perlu mempersembahkan yang seperti dulu, ya saudara. Kalau bangsa Israel mau menghadap Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban bakaran dulu, atau mereka harus mempersembahkan apa dulu, mereka harus berpuasa dulu. Kita tidak perlu lakukan itu, karena kita sudah diselamatkan oleh darah Yesua. Amin, saudara. Nah, itu merupakan peran dari Mesias yang bernama Yesua. Jadi kita harus senantiasa berada di dalam naungan dari kuasa kasih Yesua. Karena kalau kita tidak mengakui adanya Yesua sebagai Mesias, itu berarti sama saja kita menolak hubungan dekat kita dengan Tuhan, ya. Karena kita itu istilahnya sudah didekatkan kembali sama Yesua, itu didekatkan oleh Sang Pencipta kita, sehingga kita bisa terus-terusan mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengakui, tidak menganggap adanya Yesua sebagai Mesias kita, ya berarti kita sama saja harus mendekat dengan Tuhan dengan cara-cara tradisional seperti bangsa Israel dulu, ya, harus mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan ini, mempersembahkan itu. Tetapi itu semuanya tidak sah, saudara. Karena apa? Karena bait sucinya tidak ada, ya. Karena bangsa Israel kalau mau mendekat kepada Tuhan dengan cara tradisional, harus ada bait sucinya, harus ada tabut perjanjiannya, dan harus ada imam besarnya. Sementara saat ini sudah tidak ada. Jadi alangkah senangnya kita, alangkah bahagianya kita, karena kita bisa diperdamaikan secara langsung oleh karena darah Yesua. Next. Di dalam kitab Yohanan pasal 4 ayat 23 sampai sampai ayat 24 dikatakan, namun waktunya akan tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Di sini dikatakan Elohim itu roh, saudara. Bapa Yahweh itu tidak ada wujudnya. Bapa Yahweh itu roh. Jadi kalau kita mau mendekat kepada sesuatu roh, saudara, kalau kita mau berinteraksi dengan roh, yang berinteraksi bukan tubuh kita, tetapi harusnya roh kita yang harus berinteraksi dengan Tuhan, ya saudara. Karena Bapa Yahweh itu adalah roh. Kalau kita mau berinteraksi dengan manusia, ya manusia itu ada secara fisik, tubuhnya terlihat, ya kita harus berinteraksi secara fisik juga, ya saudara. Karena kalau kita berinteraksi secara roh tidak terlihat, saudara, ya. Jadi kalau kita mau berinteraksi secara fisik, kita harus mendatangi dengan fisik. Kalau kita mau berinteraksi dengan roh, karena Bapa Yahweh itu roh, makanya kita harus mendatangi Bapa Yahweh dengan roh. Tetapi ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau mendatangi rohnya Bapa Yahweh, kita harus memiliki roh juga yang sama-sama bersih, karena Bapa Yahweh adalah bersih, saudara. Memiliki roh yang istilahnya bersih gitu, saudara. Jadi kita tidak boleh mengotori roh kita kalau kita mau mendekat kepada Tuhan. Next.
Menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah suatu penyembahan yang bersifat spiritual, saudara, bukan fisikal. Ya, ini berbicara kualitas, bukan kuantitas, saudara. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah suatu penyembahan yang bersifat spiritual. Sekali lagi tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh roh itu sendiri. Maka dari itu menyembahlah dengan hati yang tulus dan dengan sikap hidup yang benar dan berkenan. Maksudnya apa, saudara? Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, karena Bapa Yahweh itu suci, Bapa Yahweh itu kudus. Ya, kita harus mendatangi Bapa Yahweh itu dengan hati yang kudus juga. Maksudnya hati yang kudus itu apa? Hati yang kudus itu hati yang tidak bercacat. Cacatnya di mana? Kita bisa lihat di kitab-kitab Torah, saudara. Kategori-kategori cacat itu seperti apa? Itu seperti misalnya kita masih mau beribadah tetapi kita dipenuhi dengan rasa iri, kita dipenuhi dengan rasa benci. Itu berarti roh kita sedang cacat, saudara. Itu yang dimaksud dengan cacat. Next, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijak. Next, mengapa kok di situ ada kata mempersembahkan tubuh? Kenapa kok tidak mempersembahkan harta kita? Kenapa kok tidak mempersembahkan apa? Misalkan di sini ada kita punya mobil. Tuhan, saya datang kepadamu mempersembahkan mobil saya. Ini mobil mahal Tuhan, terimalah. Sama Tuhan diketawain, saudara. Itu di Samayem nggak butuh mobil, saudara ya. Yang butuh mobil itu hanya ada di dunia. Atau kita datang kepada Bapa Yahweh, Tuhan, saya mempersembahkan rumah saya, saudara. Bapak, rumah saya ini mewah, saudara. Misalkan kita mau datang kepada Bapa, kita bilang, Tuhan, rumah saya ambilen. Diketawain, saudara. Karena rumah kita di Samayem itu jauh lebih indah daripada rumah ini ya, saudara. Jadi ataupun kita bilang sama Bapa, Tuhan, saya bawa harta, saya bawa uang yang banyak Tuhan, ini terimalah. Ya, Tuhan juga tidak butuh uang kita, saudara, karena Bapa Yahweh itu yang memiliki seluruh dunia ini tuh. Jadi dikatakan kita harus mempersembahkan tubuh kita. Karena apa? Karena hanya tubuh kita yang dilihat oleh Tuhan itu berharga, saudara. Karena kita ini di dunia ini hanya memiliki tubuh saja. Tubuh yang bisa dibawa ke Samayim itu hanya tubuh kita. Hanya istilahnya apa? Hanya yang bisa dipertanggungjawabkan di Samayim itu tubuh kita sekarang ini loh, saudara. Kan kita sering juga menyanyikan ya, hanya ini Yahweh persembahanku, ya, apa, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Lanjutannya, sebab tidak aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, ya. Jadi kita ini tidak memiliki harta yang berarti di mata Tuhan selain tubuh kita, saudara. Jadi tubuh kita ini harus dikuduskan oleh Bapa. Kalau kita mau datang kepada Bapa Yahweh, seperti itu. Next, ya. Sekali lagi ada penyembahan-penyembahan yang digambarkan secara fisikal. Ya, ini bentuk penyembahan dengan menyiksa diri. Kenapa kok manusia itu kadang-kadang kalau mau mendekat kepada Tuhan, ya, dengan
di ajaran-ajaran agama tertentu atau kepercayaan-kepercayaan tertentu yang masih tradisional, mereka cenderung untuk menyiksa diri, ya, cenderung mereka untuk menyiksa diri, ya. Ada yang seperti ini, mereka kepingin merasakan, istilahnya kepingin merasakan, aduh dulu Yesua itu disalib seperti apa, ya. Mereka mencoba untuk memikul salib sama seperti Yesua. Akhirnya ada yang dicambukin. Ini tentara-tentara ceritanya, tentara-tentara Romawi untuk nyambukin yang jadi Yesua ceritanya. Dan ini ditonton oleh banyak orang di jalan-jalan. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ya mungkin menurut mereka itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri mereka dengan Tuhan, atau mungkin satu cara untuk mereka itu bisa menghargai Tuhan. Itu baik menurut mata manusia, saudara. Atau mereka juga ada beberapa juga kepercayaan, ya, mereka istilahnya berani untuk memotong jari mereka, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, seperti itu. Atau mereka juga yang mengguling-gulingkan tubuhnya di duri-duri yang kasar atau di tempat-tempat yang tidak semestinya, atau mereka ingin berusaha untuk menyakiti diri mereka sendiri. Itu mungkin mereka sedang ingin diperhatikan oleh Tuhan mereka. Itu menurut manusia itu baik, saudara. Tetapi apa kata firman Tuhan? Di dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-20 sampai ke-23 dikatakan, oleh karena itu, jika kamu telah mati bersama Hamasyah dari prinsip-prinsip dunia, mengapa kamu diwajibkan untuk hidup seperti di dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, yang kesemuanya itu sedang menuju kebinasaan dalam pemakaian berdasarkan perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sekalipun hal itu sungguh merupakan perkara yang mengandung hikmat, ya, dikatakan perkara yang mengandung hikmat dalam tekad kesalehan dan perendahan diri serta pengabaian tubuh. Namun tidak ada suatu kehormatan pun selain pemuasan daging. Maksudnya apa, saudara? Jadi di sini dikatakan sekalipun hal itu sungguh merupakan perkara yang mengandung hikmat, ya. Kalau seperti contoh tadi, kita menyiksa diri, itu mungkin dilihat oleh manusia itu wah berhikmat, saudara, ya. Atau wah ini religiusnya tinggi, hubungan dengan Tuhannya tinggi. Tetapi itu dikatakan di dalam kitab Kolose ini itu dikatakan pemuasan daging, saudara. Karena kepingin, istilahnya apa? Kepingin dilihat oleh Tuhan, tetapi dengan cara-cara yang diajarkan oleh manusia, saudara. Karena itu bukan ajaran-ajaran dari Tuhan. Nah, ajaran-ajaran dari Tuhan itu seperti apa? Ya kembali lagi kita melihat dengan pola Torah, saudara. Karena di dalam kitab Torah itu sudah dijelaskan cara-cara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saya melihat di luar sana, saudara, ayat ini dipakai oleh orang-orang Kristen yang mereka yang menolak Torah, saudara. Kan dikatakan, mengapa kamu diwajibkan untuk hidup seperti di dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Tuh katanya jangan mengapa kok diwajibkan? Katanya jangan sentuh itu. Kan Torah mengajarkan jangan menyentuh hewan yang mati, atau jangan kecap itu. Jangan kecap itu maksudnya makan makanan yang tidak kosher, itu tidak boleh. Kenapa kok harus seperti itu, ya? Jangan jamah ini, jangan sentuh itu, jangan begini, jangan begitu.
Nah, sebenarnya konsep seperti itu adalah konsep yang istilahnya asal tafsir, saudara. Karena apa? Karena ini tidak melihat ayat selanjutnya, saudara. Karena ayat selanjutnya dibilang yang kesemuanya itu sedang menuju kebinasaan dalam pemakaian berdasarkan apa ini, saudara? Perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Torah, itu bukan ajaran manusia, saudara, tetapi itu adalah ajaran yang diajarkan langsung oleh Bapa Yahweh. Jadi tafsirannya bukan seperti itu ya, saudara. Tetapi itu ayat ini sering dipakai oleh orang-orang Kristen untuk menyangkali Torah. Tetapi kita sudah memahami bahwa ayat itu tidak bermaksud untuk seperti itu. Tetapi maksudnya kita ini jangan sekedar mau datang kepada Tuhan tetapi lewat ajaran-ajaran manusia seperti itu, saudara. Next. Ya. Milikilah hati yang benar-benar mau menyembah. Ya, jangan sampai penyembahan kita ditolak oleh Bapa. Penyembahan yang ditolak oleh Bapa maksudnya seperti apa, saudara? Di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan mereka menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dariku dan rasa takutnya kepadaku adalah perintah yang diajarkan manusia. Ya, di dalam kitab versi LAI di situ lebih jelas dikatakan hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, saudara. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan konsep hafalan atau dengan konsep yang istilahnya apa? Ya, diajarkan manusia secara hafalan. Ya, setelah ini pasti begini, setelah ini begini, setelah ini begitu. Itu menurut Tuhan itu tidak baik, saudara. Itu penyembahan kita bisa ditolak. Karena apa? Karena kita menyembah Tuhan itu bukan dengan roh kita, tetapi karena kita hafal. Ya, karena kita hafal. Setelah ini harus begini, setelah ini harus begitu. Itu menurut Bapa Yahweh itu tidak baik, saudara. Tetapi kita harus memiliki hati yang benar-benar mau menyembah. Maksudnya apa ya? Benar-benar mau menyembah itu kita benar-benar mengkhususkan hati kita, mengkhususkan tubuh dan roh kita itu benar-benar untuk Tuhan. Ya, tidak peduli dengan kiri kanan, tidak peduli dengan orang yang di rumah, tidak peduli dengan orang yang ada di luar. Kita pokoknya kalau kita mau menyembah, kita fokus kepada Tuhan, seperti itu, saudara. Next. Memuji Tuhan itu tidak harus pakai pakaian mewah. Sekali lagi, tidak harus, saudara. Tidak harus itu berarti boleh, tetapi juga tidak harus, ya. Tidak harus pakai pakaian mewah atau alat musik yang mahal atau bawa kolektor yang banyak atau ibadah di gedung-gedung yang megah, karena Tuhan itu melihat ketulusan hati dan kebersihan pikiran. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan, dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Nah, ini Bapak Yahweh sendiri nih yang langsung ngomong, ya, bukan omongan manusia, saudara. Jangan memandang penampilan. Maksudnya apa? Kalau kita mau beribadah, kita jangan memandang, wah, si A bajunya nggak pernah ganti, saudara, ya, atau si B istilahnya apa? Si B itu kalau ibadah nggak punya mobil, mesti jalan kaki. Nah, itu nggak boleh, saudara, karena
Bapak Yahweh itu tidak memandang manusia. Sekali lagi Bapak Yahweh sendiri yang ngomong, ya, bukan Samuel yang ngomong, bukan manusia lain yang ngomong, tetapi Bapak Yahweh sendiri yang berbicara. Jangan memandang penampilan, karena kalau kita memandang penampilan, otomatis sama Bapak Yahweh sudah ditolak, saudara, sudah ditolak. Tetapi Bapak Yahweh memandang hati. Kita akan di sini, saya telah menyiapkan sebuah video, bisa disiapkan soundnya, bisa disiapkan. Ini adalah suasana ibadah di Kenya, saudara. Tahu Kenya? Kenya itu ada di Afrika, saudara, ya. Ada di Afrika. Itu mereka beribadah itu sudah memanggil nama Yahweh dengan bahasa lokal mereka. Nanti kita bisa dengarkan. Mereka tidak memiliki alat musik yang bagus, saudara. Alat musik mereka handmade, semuanya handmade, ya. Di sini bisa dilihat, ini tom-tomnya, drumnya itu dari kayu yang dibuat sendiri, terus dikasih membran dari kulit hewan, terus ini dari apa? Dari plat logam, dikasih kericik-kericikan gitu, saudara. Ya, kita bisa lihat videonya. Ya, sampai di sini ini masih terlihat, ya, saudara. Di sini terlihat ini semuanya handmade, saudara, ya, bukan drum yang mewah, ya, bukan drum yang mahal sama seperti yang kita punya. Ini juga sticknya itu asal ngambil dari ranting, saudara, ya, masih tengpletot gitu, saudara, ya, belum diluruskan, cuma asal lurus saja. Terus tadi gitarnya tuh, kalau di sini nggak terlalu jelas, ya, tadi gitarnya senarnya itu dari kawat biasa, saudara, kawat besi yang untuk ngikat-ngikat apa gitu, saudara, ya. Itu nggak lurus juga, ya, ada semacam gelombang-gelombangnya juga.
Karena itu semuanya handmade, saudara, atau buatan mereka sendiri. Tetapi mereka mau pakai itu semua untuk mereka bisa mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh. Karena kita tadi dengar mereka sebut nama Yahweh ya, saudara. Berarti mereka juga sudah memahami tentang nama Yahweh. Ya. Jadi sebenarnya alangkah bersyukurnya kita, saudara ya. Kita memiliki gedung yang megah, gedung kehilat kita besar, AC-nya banyak, ya, dingin. Terus alat musiknya juga komplit. Yang main musik juga pinter-pinter, puji Bapak Yahweh. Ya. Kita harusnya bersyukur. Karena apa? Karena mereka yang ada di Kenya itu tidak punya gedung, saudara. Mereka punyanya gedung bertabur bintang, ya, saudara. Kalau malam banyak bintang di atas, kalau hujan kehujanan. Tetapi mereka enjoy saja, mereka sukacita. Bahkan mereka kalau beribadah mereka menari, saudara. Mereka memuji, mereka menari, sampai anak kecil pun ikut menari. Karena mereka benar-benar mencintai Tuhan mereka. Ya, saudara. Next. Nah, di sini ada beberapa hal dari ibadah, saudara. Beberapa hal yang perlu dihindari kalau kita mau beribadah, saudara. Yang pertama yang perlu dihindari adalah kemunafikan. Ya, di dalam kitab Matiyahu pasal 6 ayat yang pertama sampai yang kedua, di sana dikatakan, perhatikanlah sedekahmu supaya jangan melakukan di hadapan manusia sehingga dilihat oleh mereka, dan jika tidak, kamu tidak memperoleh pahala di hadapan Bapamu yang di Syamaim. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya di hadapanmu sebagaimana yang orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Maksudnya apa, saudara? Di sini Yesua itu ngomong, saudara, kalau mau memberi persembahan jangan pamer, istilahnya jangan pamer. Kalau menurut Yesua itu, kalau orang itu memberi persembahan itu pamer, dikatakan terakhir itu mereka telah menerima pahalanya. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita memberi persembahan itu tidak pamer, saudara. Ya, kalau kita tidak pamer, kita benar-benar mempersembahkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu akan memberkati kita. Ya, Tuhan akan mengganti dengan berkat yang berlipat-lipat dari apa yang kita beri. Tetapi menurut Yesua, kalau kita mempersembahkannya dengan pamer, ya sudah, itu kita dilihat orang, yaitu pahala kita yaitu dilihat orang itu, ya. Kalau kita pamer, misalkan mau ibadah di belakang sana ada kotak persembahan, waktu mau mempersembahkan kita nunggu orang dulu dilihat enggak ya. Kalau ada orang lewat masukin cemplung, masuk. Wah, itu menurut Yesua dilihat orang itu sudah merupakan pahalanya. Jadi Bapak Yahweh tidak perlu repot-repot untuk memberkati. Jadi kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, kita harus mempersembahkan dengan hati yang tulus, bukan untuk dilihat manusia, tetapi supaya kita ini dilihat oleh Bapak Yahweh, saudara. Ya, karena kalau dilihat manusia, ya tidak ada pahalanya. Kalau kita dilihat Bapak Yahweh itu memiliki segalanya, saudara. Apa sih yang Bapak Yahweh tidak bisa kasih untuk kita, saudara ya? Jadi itu yang pertama yang perlu dihindari adalah kemunafikan. Kemunafikan ini juga bisa berarti kalau misalkan bagi para pelayan-pelayan Tuhan, ya, khususnya yang melayani di panggung, misalkan pemain musik
ya. Saya ndak menyalahkan pemain musik, ndak, atau menyalahkan WL, ndak, ya saudara. Tetapi maksud dari kemunafikan itu seperti ini. Sudah tahu main musiknya pinter, ya, ada yang ditaksir. Kepinginnya main musik itu sampai jempalian supaya dilihat yang ditaksir, atau jadi worship leader atau jadi singer. Mereka nyanyi sampai loncat-loncat bukan untuk Tuhan, saudara. Misalkan nyanyi bukan untuk Tuhan, tapi supaya dilihat yang di sebelah sana, atau dilihat yang di sebelah sana, atau dilihat yang di belakang. Itu menurut Yesua itu juga merupakan suatu kemunafikan. Karena kalau kita kepingin dilihat manusia, yaitu sudah pahalanya. Next. Yang kedua yang perlu dihindari yaitu mengasihi dunia lebih dari mengasihi Tuhan. Ya saudara, di dalam kitab 1 Yohanan 2 ayat yang ke-15 sampai ke-17, di sana dikatakan, janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia, hasrat daging dan hasrat mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia sedang berlalu juga hasratnya, tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tetap tinggal untuk selamanya. Itu maksudnya apa, saudara? Di sana dikatakan mengasihi dunia, ya. Jangan kita itu mengasihi dunia. Maksudnya jangan mengasihi dunia itu apa? Kita jangan mengasihi dunia lebih daripada kita mengasihi Bapa. Contoh yang paling gampang, saudara. Sudah jam ibadah, tetapi pengen main ke sana, pengen jalan-jalan. Atau sudah jam ibadah ada acara TV, wah yang sudah ditunggu-tunggu ini, adanya sebulan sekali atau misalkan seminggu sekali. Sebulan sekali rada terlalu ekstrim ya. Seminggu sekali, wah ini adanya cuma hari ini saja nih. Kalau ditinggal eman-eman, saudara, itu artinya lebih mengasihi dunia. Atau misalkan kita masih beribadah, tiba-tiba ya untuk anak muda masih ibadah, tiba-tiba wah ini gamenya masih main, ini masih harus ada event untuk game online ya. Kalau jam akhir-akhir ini kan gamenya sudah online semua, itu ada jam-jam khusus untuk main. Nah, kita keluar dulu sebentar, di luar main dulu sampai eventnya selesai baru masuk. Itu namanya menduakan Tuhan, saudara ya. Karena masih jam ibadah kok main game. Itu yang dikatakan lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Karena apa, saudara? Karena semua hal yang ada di dunia ini, saudara, itu sifatnya fana, ya. Sifatnya itu sementara, sifatnya tidak kekal, ya. Kita misalkan punya apa? Burung, masih jam ibadah nyeteti burung. Kalau kita mati, kita menghadap kepada Bapa Yahweh, burungnya enggak dibawa, saudara, ya. Kalau kita punya mobil yang mewah atau punya rumah yang mewah, karena rumahnya saking kebesaran ya kan, saudara, malas punya pembantu, rumahnya besar, terus dari pagi sampai sore nyapunya belum selesai, saudara. Udah jam ibadah masih nyapu aja, masih ngepel saja, enggak ditinggal untuk Tuhan. Rumahnya enggak dibawa, saudara. Kalau kita mati, rumahnya tetap di dunia, enggak sampai ke Samayim, saudara. Ya, jadi kita harus mengerti tentang hal-hal yang bisa dibawa
ke Samayim yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan nanti, atau hal-hal yang bisa ditinggal ya sementara, sebentar lah, kan ibadah nggak sampai 3 jam, 2 jam lah paling enggak ya kan, 2 jam. Kalau ibadah Sabat cuma 1 jam, masa nggak bisa ditinggal sebentar sih saudara ya kan. Itu artinya kalau kita berani meninggal hal-hal duniawi untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, berarti kita dikatakan punya roh yang di atas rata-rata, amin saudara. Ya sama seperti kita mengasihi Tuhan lebih dari dunia, itu tidak hanya kalau pas jam-jam ibadah saja saudara ya kan. Kalau kita di sini ibadah, jam ibadah itu setiap hari ada saudara ya, mulai dari ibadah khusus kaum pria, khusus kaum wanita, khusus kaum lansia, atau khusus anak sekolah minggu, atau khusus anak-anak remaja, atau di ibadah umum seperti ini. Itu mengasihi Tuhan itu tidak harus terlihat di jam-jam ibadah seperti ini, atau misalkan doa pagi juga itu tidak harus seperti itu saudara. Tetapi itu bisa juga kalau kita misalkan pas jam kita berdoa ya. Kalau ajarannya orang Yahudi kan kita minimal berdoa sehari 3 kali, pagi hari, siang, dan malam, yang dikenal dengan Sakarit, Minha, dan Ma'arif ya. Itu kalau sudah jamnya, misalkan jamnya kita Minha nih, jam doa siang, nah, kita masih bekerja, kita tinggal sebentar kerjaan kita mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan itu enggak butuh waktu lama-lama saudara. Karena apa? Karena waktu Tuhan itu fleksibel. Untuk kita beribadah kepada Tuhan itu waktunya fleksibel saudara. Tidak harus kalau kita minha jam 12 siang ditinggal sampai jam 2. Wah, itu bukan seperti itu. Tapi Tuhan, kalau memang kita misalkan yang punya tokonya rame luar biasa ya kan, yang diajarkan oleh Bapak Gembala, masuk ke dalam kamar 1 menit saja kita bersyukur, Tuhan terima kasih karena toko saya laris ya, banyak pembeli yang datang. Itu kita menyadari kalau pembeli-pembeli yang datang itu bukan karena manusianya mau datang, tetapi karena Bapak Yahweh itu memberkati kita, memberkati toko kita. Kalau kita menyadari toko kita itu laris karena siapa, ya kan? Kita memiliki pekerjaan, ya, kerjaan kita saat ini, kita memiliki kerjaan itu atas izin siapa? Kalau Bapak Yahweh tidak mengizinkan kita bekerja, mau bagaimanapun kita tidak bisa. Tetapi karena kita itu sudah kita sudah sukses di dalam pekerjaan kita, sudah seharusnya kita itu berterima kasih kepada Bapak Yahweh karena kita sudah diberi pekerjaan oleh Bapak Yahweh. Itu adalah satu cara untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Next, hal yang kemudian yaitu sikap tidak disiplin. Itu di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17 sampai yang ke-34. Ini panjang, nggak usah dibaca, nanti bisa dibaca di rumah. Itu di sana dikatakan ini jemaat di Korintus itu menurut Rasul Paulus itu tidak disiplin, saudara, ya kan? Tidak disiplin waktu beribadah. Waktu ibadah itu dikatakan makan harusnya nungguin makan duluan atau apa gitu. Itu menurut Rasul Paulus itu tidak disiplin. Ya sama seperti yang ada di tempat kita beribadah. Kalau kita beribadah itu
menurut Rasul Paulus itu harus memiliki sikap yang disiplin, saudara. Kalau kita beribadah itu sungguh-sungguh mau beribadah, ya sama seperti yang tadi sudah saya utarakan, saudara. Kalau kita beribadah untuk Tuhan, ya harusnya kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, mempersembahkan seluruh pikiran kita, mempersembahkan seluruh roh kita. Bukan kita mempersembahkan 3/4 tubuh kita atau mempersembahkan setengah dari pikiran kita, tetapi kita harus mempersembahkan seluruh tubuh kita, mempersembahkan seluruh pikiran kita. Kalau kita beribadah, pikiran kita ada di mana, saudara? Kalau pikiran kita ada di tempat ini, itu merupakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita beribadah tetapi hati kita, pikiran kita ada di rumah, atau pikiran kita masih ada di warung sebelah, atau ada di pekerjaan kita yang tadi siang belum selesai, ya itu merupakan ibadah yang menurut Bapak Yahweh itu tidak berkenan, saudara. Ya, jadi malam hari ini mari kita sama-sama belajar, ya kan, saudara. Karena kita ini sama-sama manusia, saudara. Ya, kita memang masih memiliki perasaan. Kalau kita masih was-was, kita masih khawatir, itu hal yang wajar, saudara. Karena kita ini manusia. Kita manusia yang masih hidup, yang masih bisa bernafas, yang masih bisa berpikir. Kalau kita berpikiran negatif, ya itu wajar. Tetapi kita harus belajar untuk jangan berpikiran negatif. Kita harus belajar. Yang namanya belajar itu pasti banyak salahnya, saudara. Tetapi kita berusaha untuk selalu memperbaiki kesalahan kita, memperbaiki kekurangan kita. Kalau kita beribadah tetapi pikiran kita saat ini masih mengembara kemana-mana, itu menurut saya loh, saudara, menurut saya itu wajar. Tetapi kita harus belajar untuk supaya kita itu bisa fokus, ya. Karena belajar itu, ya sekali lagi, belajar itu tidak bisa langsung benar gitu, jarang, saudara, ya. Tetapi kita harus berusaha sedikit demi sedikit, lama-lama kita bisa mengalahkan kedagingan kita, saudara. Amin. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, menyembah Tuhan sekali lagi harus dengan ketulusan hati. Ya, sekali lagi menyembah Tuhan harus dengan ketulusan hati. Kalau hati kita itu tulus, Tuhan itu senang. Kalau kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, mempersembahkan seluruh perasaan kita, mempersembahkan seluruh pikiran kita, maka Bapak Yahweh itu senang. Kalau Bapak Yahweh itu senang, maka Bapak Yahweh itu tidak perlu mikir kita mau diberkati berapa, kita pasti diberkati dengan melimpah. Amin, saudara. Ya, jadi kita harus membuat Bapak Yahweh itu tidak tahan untuk tidak memberkati kita. Bapak Yahweh itu kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan supaya Tuhan itu kepingin cepat-cepat memberkati kita, seperti itu, saudara. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyembah Tuhan dengan ketulusan hati kita, supaya Bapak Yahweh itu senang. Kemudian kesimpulan yang kedua yang tadi dikatakan, yaitu yang Bapak Yahweh lihat itu bukan alat kita, bukan benda yang kita pakai, tetapi tubuh kita, yaitu harus bersih atau tidak dicemari oleh dosa-dosa kita, tidak dicemari oleh pikiran-pikiran negatif kita. Ya, kalau kita beribadah, kita harus benar-benar fokus kepada Bapak Yahweh, bukan fokus kepada masalah hidup kita. Kemudian kesimpulan yang terakhir,
yaitu perhatikan kesiapan hati kita ke saat kita beribadah. Karena kita ini beribadah di tempat ini, itu kan kita perlu berkorban, saudara. Betul enggak, saudara? Kita beribadah itu tidak asal absen, tidak asal datang supaya dilihat oleh Bapak Gembala atau dilihat oleh teman sebangku kita atau dilihat oleh asyer atau dilihat oleh siapa, tetapi kita beribadah itu kita mau mengorbankan waktu kita yang berharga untuk kita datang kepada Tuhan. Ya harusnya kita benar-benar mempersiapkan hati kita supaya kita ini benar-benar siap untuk bertemu dengan Tuhan. Betul, saudara. Karena contohnya seperti ini, kalau kita mau menghadiri undangan pernikahan, saudara, ya, kalau kita menghadiri undangan pernikahan tapi kita pakainya kaos oblong, pakai sandal jepit, pakai celana pendek, belum mandi, itu berarti kita tidak siap, saudara, ya. Kita kalau dilihat oleh mempelai itu, wah ini belum siap. Sama seperti kalau kita datang kepada Bapak Yahweh, kalau kita datang kepada Bapak Yahweh masih membawa beban kita, masih membawa rasa khawatir kita di rumah, atau masih membawa pikiran-pikiran kita yang ada di kerjaan, tidak mengkhususkan pikiran kita untuk Tuhan, itu Bapak Yahweh itu akan berpikir, ini anakku datang tapi tidak siap, ya. Jadi kita harus belajar mempersiapkan hati kita, karena kita ini sedang menunggu kedatangan Yesua yang kedua kalinya. Kita beribadah itu tidak asal kita beribadah karena ini hari Rabu, ya. Karena ini hari Rabu kita sudah biasa ibadah, terus kita secara formalitas datang beribadah. Bukan seperti itu, saudara, ya. Atau karena ini hari Sabat, sudah biasanya hari Sabat itu biasa datang ibadah, terus secara formalitas kita datang, itu untuk memenuhi istilahnya untuk memenuhi kuota kita. Bukan seperti itu. Karena kalau kita beribadah cuma hanya sekedar karena sudah hafal, ya saudara, karena sudah hafal, kalau hari Rabu ibadah, kalau hari Sabat ibadah, hari Minggu ibadah, tetapi kita tidak beribadah dengan kesungguhan hati kita, ya sama seperti ayat yang pertama tadi, ya, beribadah tetapi hanya dengan hafalan-hafalan yang diajarkan oleh manusia, ya, itu merupakan ibadah yang ditolak oleh Bapak Yahweh. Tetapi kalau kita sekali lagi kita beribadah tanpa hafalan-hafalan, atau kita beribadah karena kita memang mau datang kepada Bapak Yahweh, percaya saudara bahwa Bapak Yahweh itu pasti memberkati saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa.